Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala ini. Kita duduk bermajelis ilmu dalam rangka untuk memperdalam agama Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berada di jalan ilmu dan amal sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dalam silsilah pembelajaran tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang salah satu perkara yang sangat penting di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu tentang syarat-syarat bermanfaatnya kalimat tauhid. Kenapa kita mempelajari hal ini? Karena ternyata kalimat tauhid yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah, itu bisa memberi manfaat kepada orang yang mengucapnya apabila memang dia memenuhi syarat-syaratnya. Karena ternyata ada di antara manusia yang mengucapkan kalimat tauhid tetapi kalimat ini tidak memberi manfaat kepada dia. Sebagai contoh yang mudah saja, yaitu orang-orang munafik. Di zaman Nabi SAW yang sudah jelas ya, di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang dikenal dengan orang-orang munafik yang ternyata Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini apa ini? Mati lampu ya? Sebentar. Itu nyala. Lanjut ya. Alhamdulillah. Untungnya ini enggak online ya. Cuma rekaman, alhamdulillah. Baik. Tadi sampai mana? Ini orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata tidak mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut. Contohnya siapa? Orang-orang yang munafik di zaman Nabi SAW, yang mereka adalah orang-orang yang munafik dengan kemunafikan yang tulen. Apa ini? Baru nyala ya? Baik. Mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik ini ternyata mereka berada di
neraka yang paling dalam, yang paling dasar. Padahal mereka ketika hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak? Ya, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka dari sinilah para ulama memahami bahwasanya ternyata kalimat la ilaha illallah itu, ya, orang yang mengucapkannya tidak serta-merta mendapatkan manfaat darinya, ya. Tetapi dia harus memenuhi syarat-syaratnya agar dia bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Yang tentunya semakin sempurna syarat yang dia penuhi, maka manfaat yang akan diterima pun semakin sempurna. Tapi kalau berkurang dalam pemenuhan syarat-syarat tersebut, maka akan berkurang kemanfaatan yang dia peroleh. Bahkan bisa jadi ketika di antara syarat-syarat tersebut tidak diwujudkan sama sekali, maka sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat. Contohnya tadi orang munafik, di mana di antara salah satu syarat yang akan kita pelajari nanti adalah adanya as-sidqu, kejujuran. Ini kesesuaian antara apa yang ada di lisan dengan apa yang ada di dalam batin, ya kan? Sedangkan orang munafik, mereka itu ketika mengucapkan la ilaha illallah secara dusta, kalimat lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi batinnya tidak mengimani apa yang dia ucapkan. Maka ini kan merupakan kedustaan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dia tidak memenuhi salah satu syarat la ilaha illallah, maka ternyata dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali di akhirat. Walaupun mungkin ketika di dunia dia mendapatkan sebagian dari manfaatnya, yaitu apa? Dia tidak dibunuh, tidak dihukum sebagai orang yang kafir, diperlakukan seperti halnya orang-orang yang Islam, ya kan? Tetapi manfaat dunia itu apalah manfaatnya apabila manfaat di akhirat tidak kita dapatkan. Nah, maka di sini dalam pembahasan kita, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala menyebutkan dalam pembahasan yang ketiga, ya, thalitsan, yang ketiga, setelah menjelaskan tentang, ya, sebelum ini adalah tentang apa? Rukun la ilaha illallah atau rukun dua kalimat syahadat, ya. Pada poin yang ketiga ini beliau menjelaskan tentang syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Maksudnya syarat-syarat agar dua kalimat syahadat yang kita ucapkan betul-betul memberi manfaat kepada kita. Maka yang pertama beliau sampaikan tentang syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Dan nanti akan ada setelah ini, ya, cukup panjang ini. Setelah itu ada syarat yang untuk syahadat yang kedua, syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Itu nanti kita akan mempelajari yang ini dulu, yaitu syarat syahadat yang pertama. Beliau mengatakan di sini, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin. Di dalam bersyahadat la ilaha illallah, maka mau tidak mau dia harus ada 7 syarat yang terpenuhi. Jadi harus memenuhi 7 syarat. La tanfa'u qailaha illa bijtima'iha, yang mana kalimat la ilaha illallah itu tidak akan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali dengan terkumpulnya 7 syarat tersebut. Jadi ada 7 syarat yang harus terkumpul. Apa maksud kita harus mengumpulkan 7 syarat ini? Apakah harus menghafalkannya atau bagaimana? Maka untuk menjelaskan hal ini dan juga untuk menjelaskan tentang pentingnya syarat-syarat la ilaha illallah ini, barangkali mungkin akan saya bawakan di sini satu tulisan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Di sini ada kitab yang judulnya Syurutul la ilaha illallah. Ini kita katakan kutaib gitu, ya, kitab kecil yang jumlah halamannya hanya sekitar 13 halaman atau kurang dari itu. Di situ beliau menjelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang nanti tidak jauh beda dengan apa yang akan kita baca di kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan tadi. Tapi di sini ada beberapa kalimat yang mungkin ingin saya bacakan terkait dengan apa yang dituntut dari kita untuk memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah tersebut. Mungkin kita baca saja apa yang disampaikan oleh beliau di sini, ya. Beliau mengatakan,
Akhal Islam, i'lam waffaqakallah li ta'atihi anna la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha wa la yantafi'u biha illa idza adda haqqaha wa fardaha wastawfa syurutaha alwaridata fil kitabi was sunnah. Nah, wahai saudara Islam, ini beliau menyeru kepada atau yakni memanggil kepada kita semua sebagai saudara beliau satu agama Islam, ya. I'lam, ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk mentaatinya, bahwasanya la ilaha illallah tidaklah diterima dari orang yang mengucapkannya dan dia tidak mendapatkan manfaat darinya. Ini orang tersebut tidak mendapatkan manfaat dengan kalimat la ilaha illallah tersebut kecuali jika dia menunaikan haknya dan kewajiban yang ada di dalam la ilaha illallah tersebut, dan dia memenuhi syarat-syaratnya yang datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dari kalimat ini, syarat-syarat yang datang dalam Alkitab dan As-Sunnah, kita ketahui bahwasanya nanti yang akan kita pelajari ini, syarat-syarat la ilaha illallah itu sebenarnya adalah syarat-syarat yang memang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun kalau kita mencari-cari dari Al-Quran ataupun As-Sunnah kalimat yang menyatakan syarat la ilaha illallah adalah ini, nggak akan mungkin ketemu. Tetapi para ulama telah melakukan istiqra. Istiqra itu penelitian secara menyeluruh terhadap dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, yang kemudian mereka mendapatkan kesimpulan bahwasanya ternyata ada 7 syarat, ya, di mana kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat jika 7 syarat ini terpenuhi. Ya, jadi ini merupakan hasil dari istiqra atau penelitiannya para ulama, ya, tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti ada dalil-dalilnya, maka nanti akan disebutkan dalil-dalilnya, alhamdulillah, dalam kitab yang kita pelajari ada insyaallah. Wahya syurutun sab'ah, dan dia adalah syarat yang jumlahnya ada 7. Muhimmah, yang itu sangat penting. Yajibu ala kulli muslimin ta'allumuha wal 'amalu biha. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi yang menjadi kewajiban kita tentang syarat ini, pertama tentunya apa? Mempelajarinya agar kita tahu. Dan yang kedua adalah apa? Mengamalkannya. Falaisal muradu minha addu alfaziha wa hifdhuha faqat. Yang diminta atau yang dikehendaki, yang diinginkan dengan syarat-syarat yang 7 jumlahnya ini bukanlah menghitung lafal-lafalnya dan menghafalnya saja. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk hanya sekedar mengetahui ataupun menghitung lafal-lafalnya, syaratnya apa saja, ya, dihitung ini itu 1 2 3 sampai 7, ya, disebutkan semua. Bukan itu yang menjadi intinya, ya. Bukan itu yang menjadi inti kita mempelajari syarat la ilaha illallah sehingga dihafal sampai hafal, tapi ternyata pengamalannya bagaimana? 0. Bukan itu. Tetapi apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kita mempelajarinya untuk kita amalkan, untuk kita wujudkan syarat-syarat tersebut sehingga nanti akan memberi manfaat. Ini kita akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, fakam min 'ami ijtama'at fihi waltazamaha walau qila lahu u'dudha lam yuhsin dzalika. Betapa banyak di antara orang-orang umum, ya kan, yang telah terpenuhi pada dirinya 7 syarat la ilaha illallah ini, waltazamaha, dan dia telah menetapinya, ya, konsekuen di dalam mewujudkan syarat-syarat ini. Jadi kalau kita perhatikan ada orang-orang umum, ya, yang dia betul-betul mempelajari tauhid, dia mewujudkan syarat-syarat la ilaha illallah ini. Tapi walau qila lahu, seandainya dia dikatakan kepadanya u'dudha, coba sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah, lam yuhsin dzalika, dia tidak bisa. Artinya dia nggak hafal, ya, nggak hafal ini syaratnya harus gini-gini, disebutkan 7 1 2 3 sampai 7, nggak hafal dia mungkin. Tapi apa? Tapi dia sudah mengamalkannya. Nah, itulah yang dituntut. Yang dituntut adalah ini, mengamalkannya, memenuhi syarat-syaratnya. Ya, bukan hanya sekedar menghafal. Menghafal adalah merupakan sarana, wasilah untuk mempermudah kita mengingat-ingat syarat-syarat tersebut, sehingga kalau kita lalai, kita ingat, kemudian kita perbaiki kelalaian kita dan kita wujudkan kembali syarat-syarat tersebut. Jadi menghafal itu merupakan wasilah, sarana,
Tidak kita sepelekan, tidak, tetapi itu adalah sarana, dan kita harus mengetahui mana yang sarana, mana yang tujuan. Tujuannya adalah apa? Mengamalkan. Tujuannya adalah mewujudkan syarat-syarat tersebut. Maka seandainya ada seseorang yang tidak hafal tapi ternyata dia mewujudkannya, itulah yang kita harapkan, ya kan? Wa kam min hafizin li alfadhiha yajri fiha kasahmi wa tarahu yaqa'u katsiran fi ma yunaqiduha. Dan betapa banyak juga orang yang menghafal lafaz-lafaz dari syarat-syarat la ilaha illallah ini, ya, yang dia ini apa namanya, berjalan ataupun berjalan padanya seperti halnya sahm itu apa namanya, anak panah. Maksudnya dia itu mengalir begitu saja, hafalannya itu mudah sekali. Coba sebutkan syarat la ilaha illallah, dia menyebutkan al ilmu, al yakin, al qabulu, al inqiyad dan seterusnya sampai 7 dia sebutkan, hafal, ya, mudah, di luar kepala. Tapi apa? Wa tarahu yaqa'u katsiran fima yunaqiduha. Dan kamu melihat dia seringkali apa? Terjerumus di dalam perkara yang membatalkan syarat-syarat tersebut. Dan ini tidak kita inginkan. Ini tidak kita inginkan, ya. Fal matlubu idzan, maka yang dituntut itu apa? Al matlub, yang diinginkan. Kalau begitu yang diinginkan adalah apa? Al ilmu wal amalu ma'an. Kita mengetahuinya dan kita mengamalkannya sekaligus. Kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita belajar, ya, bahwasanya di antara salah satu niat yang ikhlas di dalam mempelajari satu ilmu, kita mempelajari satu ilmu itu untuk diamalkan. Ingat ini, ya. Jadi salah satu wujud keikhlasan di dalam mempelajari ilmu adalah apa? Mempelajari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan hanya sekedar wawasan pengetahuan, bukan itu, tapi mempelajari ilmu untuk diamalkan. Bukan pula untuk dijadikan apa? Bekal untuk mendebat orang. Lah ini lebih bahaya lagi. Saya pengen belajar biar pandai, biar bisa mendebat orang-orang, biar bisa mengalahkan orang-orang, biar bisa berbangga di hadapan orang-orang bodoh, atau biar bisa mendebat orang-orang pinter. Ya, ini salah lagi. Tapi mempelajari ilmu niatnya adalah apa? Untuk diamalkan. Nah, ini yang berlaku untuk semua ilmu agama, ya kan? Litakuna min ahli la ilaha illallah. Jadi kita mempelajari syarat-syarat itu sekaligus kita berusaha untuk mengamalkannya. Litakuna min ahli la ilaha illallah, agar engkau menjadi ini orang yang menjadi apa namanya, orang yang mengamalkan la ilaha illallah, orang yang menjadi pemilik kalimat la ilaha illallah sidqan, secara sungguh-sungguh, ya, secara benar, ya, bukan kedustaan, ya. Wa min ahli kalimatit tauhid haqqan, dan benar-benar menjadi ahli kalimatut tauhid, orang yang benar-benar memiliki kalimat tauhid. Wat taufiqu biyadillahi wahdah, dan beliau mengingatkan bahwasanya taufik hanya ada di tangan Allah Ta'ala. Artinya ketika kita mempelajari syarat-syarat ini dan kita tahu tujuannya adalah untuk mengamalkan, ya, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Ini penting karena semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan beberapa nukilan dari salaf yang menunjukkan tentang pentingnya syarat la ilaha illallah ini. Wa qad asyara salafuna salihu qadiman ila ahammiyati syuruti la ilaha illallah. Para pendahulu kita yang saleh, salafus saleh, yaitu para pendahulu kita yang saleh, telah memberikan isyarat, ya, kepada urgensi pentingnya syarat-syarat la ilaha illallah wa wujubil tizami biha, dan wajibnya untuk menetapi dan konsekuen terhadap syarat-syarat tersebut. Di antaranya min dzalika, di antara nukilan dari para salaf terdahulu, ma jaa 'anil Hasanil Basri, apa yang dinukilkan dari atau yang datang dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, ya kan, annahu qila lahu, pernah dikatakan kepada dia, ya, ada seseorang yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, innan nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wahai Hasan Al-Basri, orang-orang itu pada ngomong kalau
barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana komentar Anda? Ya kan? Orang-orang pada ngomong bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk dalam surga. Ini betul nggak ucapan manusia ini? Betul. Berdasarkan hadis juga, ya kan? Berdasarkan hadis. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk dalam surga. Tapi kalau kita teliti hadis-hadis yang ada dari Rasulullah SAW, biasanya itu ada keterangannya. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ya, mutayaqinan biha qalbu, dan lain sebagainya, ada keterangan embel-embelnya. Jadi bukan sekedar mengucapkan saja. Itulah makanya para ulama ketika meneliti hadis-hadis ini dan dalil-dalil yang lain, ya, mereka merumuskan adanya syarat ini, gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa? Mengucapkan, bukan hanya sekedar melafadzkan. Makanya Hasan Al-Basri ketika disampaikan kalimat ini, ya, bahwasanya orang-orang itu banyak yang mengatakan sing penting ucapkan la ilaha illallah masuk surga, kan gitu. Maka Al Hasan Al Basri menjelaskan, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhala al jannah. Beliau mempertegas nih di sini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia menunaikan haknya la ilaha illallah, menunaikan kewajibannya la ilaha illallah, itulah dia yang akan masuk dalam surga. Jadi ada haknya la ilaha illallah, ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan. Nah, ya, inilah yang perlu kita pelajari dan perlu kita wujudkan dalam diri kita, ya. Kemudian Al Hasan Al Basri pernah berkata kepada Al Farasdaq, ketika Al Farasdaq itu menguburkan istrinya, wa huwa yadfinu imra'atahu. Jadi ketika ada seorang namanya Al Farasdaq ini menguburkan istrinya, ya kan, Hasan Al Basri kan takziah, kan gitu. Maka dia berkata di sela-sela ketika Al Farasdaq itu dalam proses penguburan istrinya, maka Al Hasan Al Basri bertanya kepada Al Farasdaq. Dia mengatakan, ma a'datta li hadzal yaum, wahai Al Farasdaq, apa yang kamu persiapkan untuk hari seperti ini? Jadi nanti kalau kamu mati, apa yang kamu persiapkan sih? Gitu kan. Jadi inilah para salaf terdahulu, ya, orang-orang terdahulu itu ketika mereka takziah, mereka itu ikut menghadiri acara pemakaman, maka mereka tidak gojek, cerita sana sini, ketawa ketiwi, gitu kan. Tidak sebagaimana apa? Banyak di antara kaum muslimin zaman sekarang itu, ya yang gali kubur nggak merenungi apa yang dia gali, gitu kan, sambil ketawa-ketawa, gitu kan, bercanda. Para salaf terdahulu tidak. Ketika mereka menghadiri takziah seperti ini, ya, prosesi pemakaman di antara saudara mereka kaum muslimin, maka mereka mengambil kesempatan itu untuk apa? Mengingat kematian. Untuk mengingat kematian, bahwasanya mereka nanti akan ikut menyusul seperti saudaranya ini. Maka Al Hasan Al Basri mengambil kesempatan ini bertanya kepada Farasdaq, apa yang kamu persiapkan? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menyongsong hari ini, hari kematianmu besok? Maka Al Farasdaq mengatakan, syahadatu alla ilaha illallah munzu sabi'ina sanah. Aku mempersiapkan syahadat la ilaha illallah semenjak 70 tahun. Luar biasa, ya. Jadi sudah mempersiapkan syahadat ini semenjak berapa? 70 tahun. Coba kalau kita berapa tahun, Pak? Ini bisa dihitung sendiri-sendiri, ya. Yang umurnya sudah sampai 60 tahun, nggak mungkin dia mempersiapkan 60 tahun itu. Karena barangkali dia kenal dengan kalimat tauhid, ya. Walaupun dia Islam sejak bayi, sejak lahir, tapi barangkali dia kenal dengan kalimat tauhid belum lama, bisa jadi gitu kan. Maka kita bisa menghitung diri kita, sudah berapa lama kita mempersiapkan ini kalimat la ilaha illallah. Ini Al Farasdaq mengatakan, yang aku persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah semenjak berapa? 70 tahun. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan, ni'mal uddah, sungguh itu adalah bekal yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik apa? Bekal. Luar biasa. Ini diakui oleh Al Hasan Al Basri bahwasanya apa yang dipersiapkan oleh Al Farasdaq itu adalah yang paling baik. Itulah bekal yang terbaik. Itu apa? Syahadat. Mempersiapkan syahadat kita untuk menyongsong apa? Kematian kita. Nah, tapi siapa? Al Hasan Al Basri ingin menegaskan bahwasanya la ilaha illallah ini tidak sekedar mengucapkan. Maka beliau mengatakan, lakin la ilaha illallah syuruta. Tapi ketahuilah wahai Farasdaq, bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Memiliki apa? Syarat-syarat yang dengan dipenuhinya syarat tersebut akan betul-betul bermanfaat kalimat tersebut bagi orang yang mengucapkannya. Maka
Al-Hasan Al-Basri menyebutkan salah satu perkara yang itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, yang itu tentunya merupakan bagian dari syarat tersebut. Apa beliau mengatakan? Fa iyyaka wa qadhfal muhsanat. Maka beliau menyebutkan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar yang harus dihindari. Beliau mengatakan tadi mengatakan apa? Tapi la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Maka hendaknya kamu itu menjauhi dosa besar, di antaranya adalah apa? Qadhful muhsanat. Itu menuduh zina kepada wanita yang baik-baik. Ada wanita baik-baik dituduh berbuat zina. Ini dosa besar. Maksudnya apa? Maksudnya di antara konsekuensi dari pemenuhan syarat la ilaha illallah adalah kita apa? Meninggalkan dosa-dosa besar. Itu di antaranya. Sebagaimana nanti akan kita pelajari, di antara syarat la ilaha illallah itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad, ya, itu tunduk, ya. Tunduk patuh kepada syariat Allah taala. Tentunya syariat Allah taala akan mencakup apa? Kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan, dan juga apa? Perkara-perkara haram yang harus kita tinggalkan, dosa-dosa yang harus kita tinggalkan. Nah, ini. Jadi ternyata kalau kita belajar la ilaha illallah, belajar tauhid dengan sungguh-sungguh, ya, itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan masalah keyakinan kita bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bukan hanya sampai situ tok, titik, tidak. Ternyata menyeluruh kepada apa? Menyeluruh kepada semua akhlak kita, perangai kita. Itulah. Sehingga kalaupun ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok masih berbuat dosa besar, ya, walaupun dia keyakinannya itu mantap, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja, ya, misalkan doa kepada selain Allah, dia tahu itu syirik, mantap sekali ngomong itu syirik, gak boleh gini. Tapi ketika dia masih melakukan dosa-dosa besar, dia sendiri masih kurang sempurna dalam memenuhi apa? La ilaha illallah, kewajiban la ilaha illallah. Di sini ternyata apa? Pelajaran tauhid itu bukan hanya sekedar keyakinan saja, ya. Jadi dia mencakup semua amalan kita, semua amalan kita. Makanya tidak heran Rasulullah SAW itu ketika dia menyebutkan tentang orang yang beriman yang paling sempurna imannya, ya, maka Rasulullah SAW itu menyebutkan adalah orang yang bagaimana? Paling bagus akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, itu kan? Iman itu kan merupakan representasi dari kalimat la ilaha illallah, gitu kan, perwujudan dari kalimat la ilaha illallah, pengamalan dari la ilaha illallah. Yang sempurna dalam tauhidnya, sempurna dalam imannya siapa? Yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Jadi di sini belajar tauhid itu bukan hanya sekedar belajar tentang keyakinan tok mandek, hanya sebatas keyakinan, pokoknya kalau sudah meyakini itu sudah jadi orang yang ahli tauhid, dia itu akan masuk surga pasti. Nah, ini perlu catatan. Masuk surga mungkin iya benar masuk surga, tetapi ada orang yang masuk surga langsung, ada orang yang masuk surga dengan melalui masuk neraka terlebih dahulu, kan gitu kan. Nah, jadi perlu kita fahami bahwasanya tauhid itu kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, maka akan memperbaiki ini sikap perilaku kita, bukan hanya dalam masalah keyakinan saja, tetapi dalam ibadah kita pun akan semakin baik, muamalah kita terhadap orang-orang, akhlak kita juga akan semakin baik. Itu kalau apa? Kita mempelajari akidah tauhid dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi ini kita ingin memperbaiki persepsi sebagian kaum muslimin bahwasanya ilmu tauhid, ilmu akidah itu hanya berkaitan dengan masalah apa? Keyakinan. Tidak, ternyata itu sangat erat kaitannya dengan apa? Perangai kita, perilaku kita, akhlak muamalah kita, dan juga ibadah kita kepada Allah. Kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Seperti misalnya sholat, ya kan? Tidak mungkin orang itu yang sholat itu apa? Akan menjadi sholat yang khusyuk sebaik-baiknya sholat, gitu kan? Kecuali kalau dia itu betul-betul apa? Memenuhi tauhid yang sempurna. Ini, ya. Tambah satu lagi nih, perkataan dari Wahab ibn Munabbih, ya, yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya syarat ini. Wa qala Wahb ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih berkata kepada liman sa'alahu, orang yang bertanya kepada dia tentang kalimat
la ilaha illallah yang menjadi kunci surga. Dia mengatakan, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Betul tidak? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Sampai-sampai ada nyanyian itu ya, miftahul jannah la ilaha illallah gitu kan, ada nyanyian seperti itu. Kaum muslimin kayaknya semua sepakat ya enggak, bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga. Nah, maka Wahab ibn Munabbih mengatakan, bala, betul, memang demikian, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi beliau mengatakan apa? Coba lihat ini kalimat yang bagus sekali. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tapi tidak ada satupun kunci kecuali memiliki apa? Gerigi. Kunci itu nggak mungkin polos, ya enggak? Antum punya sepeda motor, ada kuncinya polos nggak? Kunci rumah antum polos nggak? Kan mesti ada gerigi-geriginya yang itu membedakan antara satu kunci dengan kunci yang lain. Kalau geriginya nggak sama maka akan nggak bisa dibuka, kan gitu kan. Intinya setiap kunci pasti ada gerigi, betul kan? Maka demikian pula la ilaha illallah, ya, dia sebagai kunci surga dan dia punya gerigi-geriginya, ya. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan, akan tetapi tidak ada satupun kunci melainkan pasti memiliki gerigi-gerigi. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftah. Kalau kamu datang dengan membawa kunci yang memiliki geriginya yang tepat, maka pintu itu akan dibuka untukmu. Tapi kalau tidak, lam yuftah laka, tidak akan mungkin dibuka. Antum punya pintu, kuncinya itu udah apa itu namanya, dol, halus semua geriginya, bisa nggak dibuka? Ya nggak bisa, ya kan, muter-muter terus, nggak akan mungkin bisa apa? Buka. Atau mungkin kuncinya salah, apa geriginya itu nggak sama, nggak bener gitu kan, maka juga tidak akan bisa terbuka. Maka di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau ini Wahab ibn Munabbih yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah. Beliau mengisyaratkan dengan gerigi pada kunci itu beliau mengisyaratkan kepada syarat-syarat la ilaha illallah al-wajibi iltizamuha ala kulli mukallafin, yang wajib untuk ditetapi, ya, untuk ditetapi oleh setiap mukallaf. Ya, ini jelas ya. Jadi dari sini kita ketahui sangat pentingnya kita itu memenuhi kalimat la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya. Tentunya agar kita bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya. Nah, kita kembali kepada kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, beliau mengatakan tadi bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada berapa? 7. Tidak akan memberi manfaat kalimat tersebut kepada pengucapnya kecuali jika 7 syarat itu terkumpul padanya. Wahia ala sabilil ijmal, dan syarat-syarat ini secara global, ya mungkin kita sampai ini dulu ya, maksudnya sampai menyebutkan secara global, atau mungkin kita ambil 1 atau 2 syarat nanti insyaallah. Secara global syarat-syarat yang 7 ini boleh sebutkan di sini. Al-awwal, ya, al-awwalu al-ilmu al-munafi lil jahli. Syarat yang pertama adalah ilmu yang bertentangan dengan kebodohan atau yang meniadakan kebodohan. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tahu tentang la ilaha illallah, apa maknanya, apa rukunnya, ya, dia harus tahu, ya, apa yang menjadikan la ilaha illallah itu tegak dan apa yang membatalkan la ilaha illallah, dia harus tahu. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya, kita nggak banyak menyebutkan tentang rincian ini, nanti akan disebutkan insyaallah. Jadi yang pertama apa? Harus tahu. Kenapa harus tahu? Ya bagaimana mungkin kita itu bisa mengamalkan la ilaha illallah kalau kita nggak tahu hakikatnya, nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya. Ya, bisa jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan dijadikan sebagai zikir berkali-kali, beribu-ribu kali, tapi ternyata dia masuk dalam apa? Kesyirikan-kesyirikan. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak tahu. Ya. Jadi harus tahu, harus mengetahui apa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah. Baik, yang kedua asani al-yaqin. Al-yaqinu al-munafi lisyakki. Harus ada keyakinan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita harus yakin bahwasanya inilah al-haq,
Inilah kebenaran, ya. Bahwasanya betul-betul tidak ada ilah yang boleh disembah, yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jadi harus yakin itu, ya, tanpa adanya keraguan. Makanya al-yakin ini meniadakan keraguan. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dirinya itu masih ragu, bener gak sih yang harus disembah hanya satu? Jangan-jangan itu nanti itu boleh disembah, jangan-jangan ada Tuhan selain Allah, jangan-jangan nanti ada alam ini terus ada alam lain yang menciptakan selain Allah, berarti kan ada dua Tuhan. Jangan-jangan ini ragu gitu kan, ini syak, tidak yakin, ini nggak benar seperti ini. Maka harus apa? Harus yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, ya, yakin akan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan pelajari insyaallah, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, as-salis al-qabulu al-munafi lirraddi. Harus adanya penerimaan, sikap menerima. Dia mau menerima kalimat tersebut, ya, yang bertentangan dengan sikap radd, menolak. Karena apa? Kalau kita perhatikan orang-orang Quraisy terdahulu, apa kurangnya mereka tentang bahasa Arab? Ketika mereka disampaikan kalimat la ilaha illallah, mereka pasti tahu maksudnya, ya enggak? Mereka paham. Beda dengan orang kita, orang Indonesia, mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu artinya karena memang bukan bahasanya dia, bukan bahasa Arab, ya. Tapi orang Arab terdahulu, ya, ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tahu maksudnya apa, ya kan? Kemudian konsekuensinya apa, mereka tahu. Tapi ternyata mereka tidak mau menerima. Maka seandainya mereka mengucapkan tersebut, tidak akan bermanfaat. Kalau mereka nggak mau menerima, maka harus menerima. Baik. Yang keempat, ar-rabi'u, syarat yang keempat adalah al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan, al-munafi litarki, yang meniadakan sikap meninggalkan, ya, meniadakan sikap apa? Meninggalkan, tidak tunduk, tidak patuh. Maksudnya kepatuhan kepada apa? Kalimat tersebut dan konsekuensinya. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala dia zat yang berhak untuk disembah, ditunduki, ya kan? Kita harus patuh kepadanya, maka kita harus tunduk kepada syariat yang Allah datangkan untuk kita, kan gitu. Perintahnya Allah Ta'ala kita laksanakan, kita mengiltizam diri kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah, larangan Allah juga kita tinggalkan. Kita mengiltizam diri kita, yaitu menetapkan kewajiban dalam hati kita bahwasanya kita wajib untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini namanya al-inqiyad, ya, nanti kita terangkan lagi juga insyaallah. Kemudian yang kelima, al-khamisu as-sidqu, harus adanya kejujuran di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Apa itu maksud dari kejujuran? Ya, kecocokan antara lahir dan batin, ya, al-munafilil kadzib, yang bertentangan dengan kebohongan, kedustaan. Tidak cocok antara lahir dan batin. Lisannya mengucapkan A, ternyata batinnya adalah Z. Ini nggak cocok, ya kan? Maka lisannya A, ya batinnya A. Demikian pula ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya pun sesuai dengan apa yang diucapkan. Dia meyakini tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengimani apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, as-sadisu al-ikhlas. Dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia harus ikhlas, ya, al-munafi lisyirki, yang meniadakan atau yang bertentangan dengan kesyirikan. Artinya namanya kalimat la ilaha illallah ini kalimat apa? Tauhid kan? Maka dia harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan, termasuk di dalam mengucapkan la ilaha illallah ini, ya. Orang-orang munafik zaman dahulu, selain mereka tidak memenuhi syarat yang kelima, yaitu kejujuran ini, mereka juga tidak memenuhi syarat yang keenam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah itu tujuannya apa sih? Ternyata bukan untuk meraih ridhonya Allah, bukan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengucapkan la ilaha illallah itu riyaan,
agar dilihat manusia, oh dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, oh dia termasuk golongannya kaum muslimin, gitu kan. Riya mereka mengucapkan la ilaha illallah, bukan ikhlas. Maka dalam mengucapkan la ilaha illallah juga harus dituntut adanya keikhlasan, termasuk juga di dalam pengamalan kita nantinya, ya. Kita harus mewujudkan keikhlasan di dalam kehidupan kita, ya. Karena syirik itu perkara yang sangat berbahaya yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Tentunya syirik yang besar. Nah, kemudian yang ketujuh di antara syarat la ilaha illallah adalah al-mahabbatu, adanya kecintaan kepada kalimat tersebut, kecintaan kepada tentunya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada agama Islam, kecintaan kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Termasuk juga mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya. Al-munafiyatu lididdiha, yang kecintaan ini tentunya adalah bertentangan dengan lawannya, yaitu apa? Al-baghdha wa huwal baghdha, yaitu kebencian. Kita nggak boleh benci terhadap la ilaha illallah, nggak boleh benci kepada Allah, nggak boleh benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh benci kepada al-Islam, nggak boleh benci kepada orang-orang yang menegakkan la ilaha illallah, ya. Kecuali kalau ada orang-orang di antara kaum muslimin yang melakukan kesalahan, kita benci dia sekadar kesalahannya. Tapi selama dia itu masih muslim, kita berikan kecintaan kepadanya karena dia masih membawa apa? Masih membawa la ilaha illallah. Jadi nanti kalau hubungannya dengan kecintaan kepada kaum muslimin, ya, kecintaan kepada kaum muslimin, maka kalau muslim itu adalah orang yang memang sempurna imannya seperti para sahabat, ya, seperti Rasul Muhammad SAW, maka kita cintai 100%, nggak ada kebencian padanya. Tapi kalau muslimnya itu muslim secara umum yang terkadang melakukan dosa, maka pada asalnya kaum muslimin tersebut kita cintai karena mereka adalah orang yang memiliki tauhid. Baik mereka itu bukan golongan kita, bukan partai kita, bukan kelompok organisasi kita, mereka kaum muslimin kita cintai tetap. Jelas ya? Karena mereka masih membawa apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya melakukan kemaksiatan, misalnya mereka melakukan kebid'ahan, maka di situ, di sekadar kesalahannya itu, sekadar penyimpangannya itu kita benci. Tapi tidak langsung kita benci mutlak. Karena masih ada apa tadi? Tauhid yang mereka bawa. Mereka masih muslim. Ya, sehingga nanti kita bisa menyikapi orang-orang yang berbeda dengan kita, misalkan ya, dengan sikap yang proporsional, ya, tidak membenci kebablasan, tidak pula mencintai terlalu berlebihan, ya. Kita bisa mengukur harusnya kita bersikap apa terhadap dia. Kalau dia masih muslim, tetap harus kita cintai walaupun orang itu berbeda dengan kita organisasinya, walaupun dia itu ternyata masih melakukan keburukan-keburukan, masih melakukan dosa, masih melakukan penyimpangan, tapi tetap kita cintai kalau dia masih punya la ilaha illallah, maka hak dia masih kita berikan. Nah ini, jadi ini panjang kalau kita berbicara tentang masalah cinta terhadap sesama kaum muslimin, atau yang dalam istilah lainnya adalah al-wala wal bara. Itu panjang pembahasannya, yang banyak ternyata di antara kaum muslimin yang kurang memahami dalam masalah ini, dan sehingga mereka menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin, saling marah-marahan, saling gontok-gontokan, padahal mereka masih muslim semua. Kurang proporsional di dalam menempatkan masalah ini. Tapi ini pembahasan lain ya, ini pembahasan tentang konsekuensi dari rukun atau syarat yang ke-7 ini. Itu masih panjang pembahasannya nanti insyaallah. Intinya ini ikhwan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 7 syarat ini ya kita nanti akan pelajari satu persatu sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini. Akan ada perincian nanti tentang syarat-syarat ini, dan tentunya tidak lupa beliau membawakan apa? Dalil-dalilnya, agar kita yakin bahwasanya ini bukan syarat yang sembarangan dibuat-buat tanpa ada dasar dalil. Ada dalilnya, alhamdulillah, yang menunjukkan bahwasanya itu betul-betul harus kita wujudkan untuk mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah.
Barangkali ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu yang manfaat kepada kita, amal yang soleh dan keistiqomahan di dalam jalan yang lurus. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.